Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian beserta. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sip. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kalian beserta keluarga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Kalian semua dijauhkan dari COVID, diberikan rezeki yang cukup, dan kalian semua semoga diberikan pemahaman ilmu. Walaupun kalian PJJ, semoga ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian bermanfaat buat kalian dan kalian dapat menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dan kita berdoa bersama agar COVID-nya segera berlalu. Jadi kita bisa belajar dengan tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk pagi ini materi yang akan kita pelajari yaitu kalau di buku mandiri bab keempat, tapi karena ini materinya esensial, maka ada satu materi yang akan dikurangi, jadi materi yang akan kita pelajari, materinya bab ketiga dihitungnya. Apakah sih materinya hari ini? Ada yang udah dibaca belum? Ayo. Aljabar. Oke, materinya aljabar. Sebelum saya share screen, ada yang tahukah apa itu aljabar? Ada yang tahu tidak aljabar? Halo? Apa itu aljabar? Nggak tahu, berarti belum dibaca dong. Udah apa sih apa? Udah. Apa itu aljabar? Ayo, katanya udah dibaca. Apa sih aljabar? Nah, kalau sudah dibaca harusnya ada yang tahu dong. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Pertemuan pertama yaitu kita akan mempelajari kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kelima, 4.5-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Untuk materi aljabar sih sebenarnya nggak jauh beda dari materi yang kemarin, yaitu persamaan. Jadi di sini kamu akan ketemu lagi sama yang namanya variabel, sama yang namanya koefisien, sama yang namanya konstanta. Masih ingat? Ingat nggak? Ntar saya tanya ini, saya panggilin satu-satu. Yang B-nya indikator yang akan kita pelajari yaitu, indikatornya itu pencapaian kompetensinya mengenal bentuk aljabar, mengidentifikasi bentuk-bentuk aljabar. Yang ke-C, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenal bentuk aljabar dan dapat mengidentifikasinya. Nah, akan kita belajar dulu baca bismillah dan berdoa. Perhatikan materinya, tandai bagian yang dianggap penting atau yang kalian kira-kira mau ditanyakan. Ini nanti akan saya share di e-learning-nya, bisa diulang kembali ya. Ini tinggal dibaca aja. Nah, sekarang kalian bisa lihat. Ini ada gambar apa? Kardus, Bu. Kardus dan kardus. apa? Buku. Kardus dan buku. Kardus itu disebut sebagai variabelnya. Buku juga disebut variabelnya. Jadi, dalam dua gambar ini, dalam satu kotak ini ada dua variabel. Variabel yang pertama yaitu kardus, variabel yang kedua yaitu buku. Nah, jadi variabel itu apa sih? Variabel itu adalah jenisnya, unsurnya. Jadi keterangannya, barangnya. Biasanya pada matematika, kalau soalnya kardus kayaknya terlalu panjang, maka kita ganti dia dengan tanda dengan huruf. Nah, itu dikatakan dengan variabel. Biasa kita sebut dengan variabel yang pertama yaitu variabel X. Variabel yang kedua yaitu variabel, ada apa lagi temannya X? Y, betul. Nanti di SMA kamu ada lagi variabel Z, itu yang ketiga. Tapi untuk di SMP itu hanya dua variabel, variabel X dan variabel Y. Udah jelas di situ untuk variabel? Sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada koefisien. Apa sih koefisien? Nah, sekarang saya tanya, kardusnya ada berapa? 2. Ada 2. Bukunya ada berapa? 3. Ada 3. Nah, koefisien itu adalah jumlah atau banyaknya dari variabel.
Nah, tadi kalau saya sebut kardus itu sebagai variabel X, maka koefisiennya X itu ada berapa? 2. Ada 2, betul. Koefisien tadi buku itu disebut variabel apa? X. Y. Kardus yang X. Buku ada variabel Y. Koefisiennya berapa nilainya? 3. 3. Nah, jadi bisa disebutkan 2 ini adalah variabel X bernilai 2X. 3 ini variabel Y. 3Y. Sudah jelas di situ? Sudah. Nah, jelas. Pertanyaan saya, kalau misalkan kardus sama buku bisa dijumlah nggak? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa Karena tidak sudah bisa? Apa? sudah selesai, Bu. Karena sudah Bukan. Tidak bisa karena dia berbeda variabel. Dia bisa kamu kasih kejelasannya. 2 kardus ditambah 3 buku. Tapi kalau kita jumlahkan, itu jadi bisa dijumlahkan. Jumlahnya hanya bisa jadi 5 barang. Tapi tidak bisa dijumlah dengan ditambah langsung. Jadi untuk materi ini, untuk keterangan ini di sini 2 kardus ya. Tunggu sebentar, mana hapusannya? 2 kardus. Kita lihat. 2 kardus ditambah 3 buku. Ini dia tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena berbeda jenis. Berbeda variabel. Tadi kita sebut kalau kardus itu sebagai variabel X. Kalau buku itu variabel Y. Jadi 2X ditambah 3Y. Hasilnya berapa? Ya tetap aja 2X plus 3Y. Karena dia dijumlah. Jadi kalau untuk penjumlahan, kalau variabelnya berbeda, dia tidak bisa dijumlah. Tapi kalau untuk dikalikan, dia bisa. Contohnya misalkan 2X dikali 3Y. Maka angkanya aja 2 dikali 3, dan ini X dikali Y. 2 dikali 3 berapa? 5. 6. X kali Y. X, Y. Sampai situ udah paham belum? Untuk variabel, untuk koefisien. Paham. paham, Bu. Jadi jangan salah lagi nih kalau besok saya kasih soal variabel 5x tambah 3y. Jangan dihitung jadi 5xy. Dia tidak bisa, dia tetap. Kenapa? Karena berbeda jenis. Contohnya lagi, misalkan, saya ganti ya. Contohnya saya jualan jeruk. Jeruk saya jual 1 kilo itu harganya 15.000. Saya jual juga buah apel. Apel 1 kilonya itu harganya 35.000. Ya kan? Saya jualan jeruk 1 kilo 15.000, saya jual apel 1 kilo itu 35.000. Kalau misalkan siapa namanya? Abdullah membeli 4 kilo jeruk ditambah 2 kilo apel. Nah, kira-kira berapa sih Abdullah harus membayar? Ada yang tahu kah? Coba dihitung. Saya menjual jeruk, 1 kilonya 15.000. Saya menjual apel, 1 kilonya 35.000. Nah, kalau si Abdullah membeli 4 kilo jeruk dan 2 kilo apel, berapa sih kira-kira Abdullah harus membayar? Di kilo ya. 70. Ayo, ada yang tahu kah? 130. Siapa tuh yang tadi menjawab atas nama? Ananda Puji Rahayu. Ananda, coba kamu jawab berapa? Bagaimana?
Yang 4 kilo jeruk dikalikan 15.000. Oke, jadi 4 dikalikan 15.000. Berapa 4 dikali 15.000? 60.000. 60.000. 60.000. Terus apa lagi? Ditambah Tambah 2 kilo dikali 35.000. 2 kilo dikali 35.000 itu berapa? 70.000. 70.000. Nah, kalau dijumlahkan itu jadinya berapa? 130. 130.000. Nah, 130.000-nya ini disebut sebagai konstanta. Nah, jadi konstanta itu kan hasil angka yang tidak mempunyai variabel. Jadi dia hanya satu kesatuan, hanya angkanya aja. Jelas? Masih udah jelas ini kita masuk lagi udah langsung ke penjumlahan nih sama perkalian. Udah jelas sampai situ belum? Jelas. Udah jelas. Jadi gini, kan nggak mungkin ya kalau si Abdullah itu membeli 4 jeruk 15.000, seharganya 1 kilo jeruk itu 15.000, 1 kilo apel itu 35.000. Abdullah harus membayar semua seharga 35.000. Jeruknya 4 kilo, apelnya 2 kilo. Kira-kira kamu mau nggak kalau membayarnya disatuin harga jadi harga apel? Mau nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak mau? Ayo. Yang nggak mau jelas rugi, karena apel itu lebih mahal. Jadi di sini adalah kesimpulannya untuk aljabar. Kalau variabelnya berbeda, tidak boleh dijumlahkan. Tapi kalau dikalikan, boleh. Paham sampai situ? Paham. Udah jelas? Bu. Oke, berarti udah mulai paham ya. Nggak susah kok aljabarnya. Kalian tinggal baca-bacain aja nanti ini PPT-nya yang saya berikan. Nah, sekarang di sini ada contoh lagi. Nanti kalian tinggal baca aja. Ini saya hanya mengambil kesimpulan-kesimpulannya. Nah, ini ada angka-angkanya. Sekarang kita masuk kepada contoh soalnya. Di sini udah tinggal baca koefisiennya, variabel, udah selesai singkat ya. Ini ada soal. Kita langsung berlatih. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, untuk soal yang 1A, saya tanya, ada berapa variabel? Pada nomor 1A. Ada berapa? 2. 2 variabel. Variabel pertama, variabel apa? X. X. Kurang. Variabel apa? Y. X kuadrat. Pinter. Ingat, pangkat 2-nya ini milik si X. Bukan hanya X. Beda loh. Nanti X doang dengan X kuadrat itu beda. Jadi kan harus sebutin identitasnya dia. Variabel pertama yaitu variabel X pangkat 2 atau X kuadrat. Variabel yang kedua, variabel apa? Y. Y, oke. Itu udah jelas, pinter. Sekarang saya tanya lagi. Saya mau tanya, berapa sih koefisien dari Y? Berapa koefisien dari Y? 2. Berapa koefisien dari Y? 2. 2, pinter. Koefisien dari X pangkat 2? 4. 4. Konstantanya? 5. 5. Pinter. Ada yang belum jelas lagi? Udah jelas belum sampai situ? Sudah. Kita lanjut lagi. Nomor 1 yang B. Saya tanya, ada berapa variabel? 4. Ada berapa? 2. Ayo, ada berapa? 2. 2 variabel. Variabel pertama yang mana? X kuadrat. X kuadrat. Nah, ini variabel yang pertama, X kuadrat. Variabel yang kedua itu apa? Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 2 variabel.
Variabel pertama X kuadrat dan variabel kedua Y kuadrat. Apakah ada yang bisa dijumlahkan? Ada enggak? Ada. Ada. Yang mana yang mau kita jumlahkan? 6 tambah 2. Apa? Hmm, Yang sejenis dulu dong. Yang Tiga. sejenis itu yang mana? Jenis yang pertama yang mana? 3 apa? 3. 3 3 X apa? kuadrat 3x ditambah kuadrat ditambah 2x kuadrat. Berapa hasilnya? 5x. 5x kuadrat. Pinter. Variabel yang kedua. Mana yang 2y yang kedua? Ingat. Duanya ada tandanya loh itu. Berapa? Min 2y kuadrat. Min 2y 2y kuadrat. kuadrat. Pinter. Dengan yang mana? Kuadrat. 5y kuadrat. Ada tandanya lagi. Identitasnya tuh lihat. Apa? Min 5y kuadrat. Min 5y kuadrat. Berapakah hasilnya ini? 7y kuadrat. Tandanya Minus 7y kuadrat. minus 7y kuadrat. Jadi pada soal yang kedua atau soal yang B ini adalah 5x kuadrat min 7y kuadrat. Sudah paham belum sampai situ? Belum. Belum? Oh my God. Oke, kalau belum. Saya kasih angka lagi nih kalau belum. Saya kasih angka 4x kuadrat ya, ditambah 5y kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurang 2x kuadrat. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa variabel yang soal saya berikan? 2 Dua variabel. Variabel pertama yang mana? 4x kuadrat. Saya nggak nanya koefisiennya loh, saya nanya variabel X loh. kuadrat. X X kuadrat. kuadrat. Ada 2x kuadrat. Coba berapa koefisiennya dari x kuadrat tersebut? 4x kuadrat. 4x kuadrat di 2x kuadrat. di apa ini? Ditambah. Dikurang. Dikurang. Ingat. Ini soal aljabar gampang. Cuman ketelitian mata kamu aja ya. Ini 2x kuadratnya bernilai negatif. Jadi min 2x kuadrat. Variabel kedua. Yang mana? Y kuadrat. Y kuadrat. Sekarang saya tanya koefisiennya berapa saja? 5 dan 6. 5y kuadrat Tambah ditambah 6y kuadrat. 6y kuadrat. Sekarang saya tanya 5y kuadrat ditambah 6y kuadrat berapa? 11y kuadrat. 11y kuadrat. Terus yang atas 4x pangkat 2 dikurang 2x kuadrat berapa? 2x 2x kuadrat. Jadi Kuadrat. kesimpulannya pada soal ini hasilnya 2x kuadrat ditambah 11y kuadrat. Sudah paham belum? Sudah. Paham, Bu. Udah paham ya? Udah jelas ya? Nggak sulit kan? Gampang, Bu. Waduh, alhamdulillah gampang. Kita lihat minggu depan itu ada tugasnya. Awas kok nggak nilai 9 ya. Kalau gampang kita lanjut. Tapi untuk penjumlahan, pengurangan udah bisa. Kalau gampang, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Bergerak. Tunggu sebentar. Latihan soalnya sudah. Ini soal cerita nih. Nah, coba soal yang nomor 2. Tisha dan Syafa berbelanja di toko alat tulis. Tisha membeli 2 pak buku tulis, 3 pak pulpen, dan 6 buah pensil. Sedangkan Syafa membeli 3 pak buku tulis dan 1 pak pulpen, dan 4 buah pensil. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pulpen, dan pensil. Coba dari soal ini, kamu bikin bentuk format matematikanya. Sekarang. Yo.
Bu, kayak gimana, Bu? Bentuk yang nakal tadi udah dibilang, kardus, buku, itu harus dirubah ke dalam bentuk matematika, yaitu menggunakan variabel dan ada koefisien. Ada pesan siapakah? Ibu, saya baru masuk jadi nggak ngerti. Pelan-pelan aja dilihat, tadi juga ngerti ya. Udah dibikin bentuk matematikanya? Sudah belum? Halo? Belum. Oh, lama banget. Dikit lagi. Aduh, keburu pulang nanti bel ini. Sekarang saya tanya, ada berapa variabelkah pada soal ini? 2. Ada berapa? Ada berapa? 3. Ada 3 yang benar. Variabel pertama itu apa? Saya tanya. Buku tulis. Buku tulis. Betul. Variabel kedua itu apa? Pulpen. Pulpen. Variabel ketiga itu apa? Pensil. Nah, kalau pada soal seperti ini aja kamu belum bisa menjabarkan menjadi bentuk matematikanya, ya dijamin nggak akan selesai nih soal. Karena kamu nggak tahu bentuk format matematika seperti apa. Tadi sudah dijelaskan dari pertama. Kalau untuk matematika dibentuk ke dalam format matematika, kita sedang mempelajari aljabar. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien, dan ada yang namanya konstanta. Jelas? Kita langsung jawab ya soal kalian. Soal yang pertama si Tisha. Kita tulis dulu Tisha di sini. Tisha itu memberi 2 pack buku tulis. Artinya variabelnya, variabel apa sih kalau buku tadi kamu nentuinya? Halo? Buku itu apa variabelnya? X. X. Jadi saya tulis apa nih Tisha? Yang kalau pertama itu X ya selalu ya. Jangan hanya berpatokan setiap buku itu Y. Enggak. Yang pertama itu kita faktor variabelnya X. Berapa buku tulisnya? 2X. 2X. Terus beli apa lagi si Tisha sih? Pulpen. Pulpen. Pulpen itu variabel apa sekarang kamu maunya? Y. Y. Jadi Y. berapa? Y. Plus berapa? 3Y. Plus 3Y. Ditambah pensil itu variabel apa? Z. Z. Boleh ada berapa koefisiennya? 6. 6Z. Nah, itu untuk Tisha. Yang kedua, siapa ini? Yang kedua, Syafa. Syafa memberi apa saja? 3 pack. Buku tulis. 3 buku tulis. Saya nulisnya seperti apa coba? 3X. 3X. Terus ditambah apa lagi? 1Y. 1. Kalau pada aljabar, pada fungsi 1 itu tidak ditulis, tapi yang ditulis hanya variabelnya. Arti variabelnya apa ini tadi? 1. Y kok 1 koefisien. Ditambah pensil itu apa jadinya? 4Z. 4Z. Nah, dari sini udah paham belum nih? Ini harus dipahami dulu baru bisa selesaikan. Udah jelas di sini? Sudah. Nah, jadi saya ulang ya. Bu, misalkan kalau variabel X, Y, Z-nya saya ganti boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting kalian menjabarkan pada bentuk soal cerita seperti ini harus dibentuk ke format matematikanya. Di mana ada identitasnya, ada unsurnya. Yang kita pelajari itu ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien, dan ada namanya konstanta. Nah, di sini ada 3 keterangan, ada buku, pulpen, dan pensil. Artinya, kalian harus menentukan 3 variabel tersebut. Mau A, B, C, mau X, Y, Z, mau V, W, Y, boleh. Yang jelas, yang penting itu variabelnya hanya ada 3 macam. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya, yang sejenisnya diselesaikan. Yang buku dengan buku, pulpen dengan pulpen, pensil dengan pensil. Sekarang kita jumlahkan. Total buku tulisnya ada berapa? 5X. 5X. Pulpennya ada berapa? 4Y. 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 Pinter. Tuh kan waktunya cepet banget ya.
4Y ditambah pensilnya ada berapa? 10 Z. 10Z. 10Z. Jadi total pembelanjaan mereka itu ada 5 buku, 4 pulpen, dan 6 pensil. Sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Tadi paham, tadi gampang, ditanyain salah lagi. Coba lanjut. Kita lanjut nih, waktunya tinggal 9 menit lagi ternyata. Kompetensi yang kedua, menjelaskan bentuk aljabar. Nih tadi udahan, nggak usah diulang lagi, tinggal kamu baca aja lagi ya. Kita langsung masuk kepada ini penjumlahan. Ini bentuknya, nanti kamu baca aja. Nah, sekarang ini aja, langsung. Kita langsung jumlahkan nih. Jawab nomor 1 yang A. Dengan segera. Ayo kita jawab bersama deh, biar cepet. Waktunya mau habis nanti. Kamu yang bacain, saya yang nulis. Saya menulis apa? Ayo. Yang A, kita jawab. 3XY ditambah 3 tambah 4X. Itu soalnya langsung sejeniskan. Tambah 4X ya. Oke, pinter. Ditambah 4X Terus berapa lagi? Sebelahnya angka 3 ditambah ditambah 1. tambah 1. tambah 3 tambah 1. Jumlahkan langsung. 7X ya. 4XY. 7XY. Terus 7X tambah 4. 4. tambah 4. Oke, selesai begini doang. Bisa 1 menit? Bisa. Bisa. Lanjut yang kedua, yang bawah. Apa dulu saya tulis? 3X tambah 4X. 3x tambah 4x. Lanjut. 4XY Plus. tambah 2X. Plus minnya Dua jangan ditambah lupa. 2. Plus 2 2x. ditambah 3. Terus 2 Dua ditambah ditambah 3. Sorry, salah. Tambah 2 tambah 3. Hasilnya 7 7X tambah 7X 6XY oke. 6X 5. tambah 5. Oke. Selesai. Mudah bukan? Udah, Bu. Oke. Sekarang nomor 2A, jawabannya berapa? 4X ya. Oke, sip. Duluan. Yang B, lanjut. 2Y 2Y. Tandanya. min 2Y. Min 2Y. Oke, sip. Udah bukan? Udah, Udah. Bu. Wih, gampang banget, pinter. Penjumlahan, pengurangan, udah sip. Udah jelas. Variabel koefisien udah ngerti. Oke. Perkalian kayaknya juga gampang kok. Kita lanjut ya, sebelum waktunya. Ini ada sifat-sifatnya, kalian tinggal pelajarin aja ya. Nah, ini perkaliannya nih. Kita masuk ke perkalian aja. Lihat perkaliannya. Yang namanya tanda kurung itu menandakan bahwa angka yang di dalam dikalikan dengan angka yang di luar. Di luar ini ada angka berapa? 4. 4. Variabelnya apa? X. X Artinya 4X ini kamu kalikan dengan setiap angka yang ada di dalam kurung. Dijauhin dulu itu suaranya siapa ya? Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, 4X dikalikan dengan X pangkat 2. Bu, di sini X-nya pangkat 2. Ingat, materi bab yang pertama, bilangan berpangkat. Apabila dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Jadi hasilnya yaitu 4X pangkat 3. 3. Sudah paham sampai sini belum? Udah. Belum? Ulang lagi? Belum. Udah, oke, ulang. Setiap angka yang ada di luar harus dikalikan dengan angka yang di dalam kurung. Kenapa? Jadi di dalam kurung ini kan ada angka nih. Ini bisa juga kalian jumlahkan dulu 2 dengan 8-nya. Ya kan? Ini kurang nih. Nah, 2 sama 8-nya ini bisa dijumlah dulu. Ini nanti kurang nih angkanya di sini artinya. Ya. Ini kita kalikan. Yang di depan angka berapa ini? 4X. Maka 4X dikali dengan X pangkat 2. 2. Di dalamnya ada angka berapa? Ada angka 2. Maka 4X dikali dengan
Dua. Yang ketiga 4x dikali dengan angka 8. 8. Jadi yang pertama 4x dikali x pangkat 2. Setiap bilangan berpangkat kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Lah. Nah, angkanya juga dikali. Karena ini x pangkat 2-nya bernilai 1, maka tinggal 4 dikali 1 berapa? 4. 4. X pangkat 2 ditambah x pangkat 3 berapa? 3. X pangkat 3. Nah, yang sekarang yang bawah. 4x dikali angka berapa ini? 2. 2. 4 dikali 2 berapa? 6. 8. 8. Yang ketiga, 4x dikali angka berapa ini? 8. 8. 4 dikali 8 berapa? 20. 32 apa? 32. X. Nah, ini bisa diselesaikan juga. Yang pertama itu ini angka berapa nih? 4x pangkat 3. Terus ini 8x dengan 32x ini sejenis apa enggak? Sejenis. Sejenis. Maka bisa kita jumlahkan. Jadi hasilnya sebutkan. 4x 4x pangkat. Oke. Terus 3. ditambah 8x. berapa? 8. Langsung 8 sama 32. 40. 40x. Coba diperhatikan. Masih belum ngerti atau sudah mengerti? Sudah mulai mengerti, sudah mulai panas. Udah belum nih, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Udah ngerti belum? Ya. Sudah? Ya, Bu. Nah, kalau sudah mengerti kita lanjut yang bawahnya. Yang bawahnya nih langsung saya hapus ya. Yang 2 dikali 3x, yang 2 dikali 4, yang 6 dikali x, 6 kali 2. Bu, kok seperti itu? Ingat, ini ada tanda pemisahnya, ada tanda positif. Ini dipisahkan. Jadi, kamu selesaikan dulu yang di depan, ya, dan selesaikan dulu yang di belakang, baru dijumlah. Lah. Jelas? Kenapa seperti itu, Bu? Nah, kalian lupa. Dari yang materi pertama, ingat susunan matematika, perkalian, pembagian, itu selesaikan terlebih dahulu. Baru dijumlah maupun dikurang. Yang depan ini kan ada tanda kurung. Tadi saya udah bilang, kalau tanda kurung ini menandakan bahwa dikalikan. Bilangan angka yang di luar dikalikan dengan angka yang di dalam. Sekarang kita hitung 2 dikali 3x. 6x. 6x. 2 dikali 4. 8. 8. Itu rumah yang pertama. Sekarang rumah yang kedua. 6x dikali x. 6x. 6x apa? 6x dikali x. 6x kuadrat. Pintar. 6x dikali 2. 12. 12x. Adakah yang sejenis? Ada 6 Yang mana? tambah 12. Coba saya tulis dulu. Yang pertama saya taruh angka berapa nih? 6x. Pangkat 2. Ya, ini dulu turunin. Terus berapa lagi? 6x. Plus 6x. Terus plus 12x. plus 12x. Terus Tambah 8. 8. plus 8. Berapa saya tulis di bawah sini? Bawahnya berapa ini? 6x pangkat 6x Wah. pangkat 2. Terus Ditambah ditambah 18x. 18x. 18x ditambah 8. 8.